Selamat datang di channel Kauru Jawi, sebuah ruang sunyi di tengah bisingnya zaman, tempat di mana ilmu lama tidak sekadar diceritakan tetapi dihidupkan kembali. Di sini kita menyelami ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun, karena dalam setiap tanggal lahir, dalam setiap pasaran, dalam setiap tanda alam namun bisa dirasakan oleh jiwa, Kauru Jawi percaya bahwa yang kuno belum tentu usang, yang tradisi belum tentu tertinggal, dan yang diwariskan leluhur bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipahami, dijaga dan dihormati. Maka duduklah dengan tenang, buka rasa, buka pikir, dan biarkan setiap kata yang hadir menjadi cermin bagi perjalanan hidup panjenengan. Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang terlihat tenang, hingga kau tak bisa menebak apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tatapannya? Jika iya, mungkin dia adalah orang yang lahir dengan weton pon, sosok yang diam, tapi diselimuti kekuatan yang tak bisa dianggap biasa. Banyak orang mengira orang pon itu lemah. Mereka jarang marah, jarang membantah, dan hampir selalu memilih mengalah meski hatinya terluka. Sikap mereka yang begitu tenang sering membuat orang lain meremehkan, seolah mereka tidak punya daya untuk melawan atau mempertahankan diri. Namun apa yang tidak disadari banyak orang adalah, ketenangan itu bukan tanda kelemahan. Justru di balik raut wajah yang terlihat sabar, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar amarah yang meledak. Ada energi gaib yang bekerja dalam diam. Energi yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa bagi mereka yang cukup peka. Energi itu seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah orang pon, mengawasi, menjaga, sekaligus mencatat setiap niat buruk yang mengarah kepada mereka. Ketika seseorang berniat menyakiti, meremehkan atau menzalimi orang pon, energi ini tidak tinggal diam. Ia bergerak perlahan seperti angin malam yang menusuk tulang, menghampiri sumber kejahatan dengan cara yang tak bisa ditebak manusia. Orang pon mungkin memilih untuk tidak membalas. Mereka mungkin hanya menunduk, terdiam, bahkan tersenyum samar seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi justru dalam diam itulah kekuatan mereka bekerja. Banyak yang mengatakan bahwa luka di hati orang pon mampu menggetarkan semesta, dan keluh lirih dari dalam dada mereka dapat menjadi pesan kuat yang langsung didengar oleh alam. Ketika ketidakadilan menimpa mereka, semesta tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Dan malam ini, kita akan membongkar rahasia itu. Rahasia yang tidak pernah dituliskan, hanya disimpan dalam ingatan orang-orang tua, dan dibisikkan dari mulut ke mulut dalam gelapnya malam. Rahasia tentang bagaimana energi ini bergerak, bagaimana ia melindungi, dan bagaimana ia membalas setiap kezaliman tanpa perlu tangan orang pun melakukan apapun. Inilah kisah yang jarang terungkap. Kisah tentang kekuatan batin yang tidak semua orang berani menyentuh. Rahasia yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk dikenali oleh mereka yang ingin memahami siapa sebenarnya sosok berweton pon. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas pon bukan weton biasa. Takdir langit dan wahyu kemuliaan telah menanti. Siap, mari lanjut. Orang pon bukan sekadar pribadi pendiam. Mereka adalah sosok yang sering disalahpahami terlihat sederhana, tidak suka menonjol, dan cenderung mengamati daripada berbicara. Namun ketenangan mereka bukan ketenangan biasa. Mereka seperti air jernih yang tampak tenang di permukaan, tetapi menyembunyikan arus kuat yang berputar di kedalaman. Arus itu tidak terlihat, namun siapapun yang ceroboh, melangkah terlalu dekat dapat terseret, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang pon biasanya menunjukkan sifat yang berbeda. Mereka tidak suka keributan, tidak tertarik mencari musuh, dan selalu berusaha menjaga kedamaian di sekitarnya. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka menonjol, kepekaan. Mereka mampu membaca situasi tanpa harus diberi penjelasan, seolah mereka memiliki insting yang memandu setiap langkah. Wajah mereka mungkin datar, tetapi pikiran mereka bekerja tajam, menangkap detail yang sering luput dari perhatian orang lain. Tak jarang, orang pon bisa merasakan perubahan energi dari seseorang, entah itu niat baik, niat buruk, atau bahkan rasa iri yang disembunyikan rapat-rapat. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk memahami siapa yang tulus dan siapa yang menyimpan agenda tersembunyi.
Terkadang mereka bisa mengetahui bahaya sebelum bahaya itu benar-benar terjadi. Semuanya terasa seperti bisikan halus yang muncul di hati, memberi tanda, memberi isyarat, seakan semesta berusaha melindungi mereka melalui intuisi kuat yang mereka miliki. Inilah alasan mengapa banyak musuh orang pon hancur bukan karena dibalas secara langsung, tetapi karena mereka gagal membaca ketenangan itu sebagai peringatan. Orang pon diam bukan karena tidak mampu membalas, melainkan karena mereka tahu setiap tindakan memiliki akibat. Dan ketika mereka memilih diam, diam itu mengandung makna. Ketenangan orang pon adalah sinyal bagi alam, sinyal bahwa mereka tidak ingin ikut dalam pertikaian, tetapi tidak akan membiarkan diri mereka diinjak. Musuh yang terlalu angkuh tidak pernah menyadari hal ini. Mereka melihat orang pon sebagai mangsa muda, sosok yang bisa dipermainkan tanpa perlawanan. Namun pada akhirnya, mereka justru terjebak dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Orang pon tidak mengangkat tangan, tidak meninggikan suara, tidak menunjukkan dendam, tetapi energi di dalam diri mereka, energi yang kuat namun tersembunyi, seringkali berubah menjadi gelombang yang kembali menghantam orang yang berniat jahat. Ketenangan orang pon adalah tameng, sikap sabarnya adalah benteng, dan intuisi mereka adalah mata yang terus mengawasi tanpa terlihat. Inilah alasan mengapa orang pon begitu sulit ditaklukkan. Bahkan ketika mereka terlihat sendirian, mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar sendiri. Di balik sikap sederhana mereka, terdapat kekuatan batin yang hanya dimiliki sedikit orang. Kekuatan yang bukan untuk menyerang tetapi untuk menjaga. Dan siapapun yang gagal memahami sifat asli orang pon, biasanya akan belajar dengan cara yang tidak menyenangkan. Orang pon jarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka bukan tipe yang akan menegakkan dada, menantang balik, atau mengumbar ancaman. Ketika tersakiti, mereka justru cenderung memalingkan wajah, diam, lalu menghela napas panjang yang seolah mengguncang batinnya sendiri. Dan setelah semuanya reda, mereka biasanya menunduk, merapatkan tangan lalu berdoa, pelan, lirih, hampir tidak terdengar oleh siapapun. Namun justru disitulah letak kekuatan yang paling ditakuti. Dalam kepercayaan Jawa, doa orang yang teraniaya, orang yang disakiti tanpa sebab, orang yang dizalimi dalam kesunyian, memiliki kekuatan yang tidak main-main. Doa semacam itu dianggap tembus menembus langit tanpa penghalang. Tidak ada hijab, tidak ada jarak. Dan ketika doa itu keluar dari hati seseorang yang lahir pada weton pon, ia berubah menjadi semacam pesan yang sangat kuat, seolah semesta sendiri menoleh dan mendengarkannya. Doa lirih itu bukan kutukan dalam bentuk mantra atau ucapan penuh kebencian. Justru sebaliknya, doa itu lahir dari luka yang tidak ditampakkan, dari kesedihan yang dipendam, dari air mata yang tidak ditunjukkan kepada siapapun. Dan dalam tradisi Jawa, doa semacam itulah yang paling sering dikabulkan. Bukan karena dendam, melainkan karena alam tidak tega melihat hati yang disakiti tetap memilih kelembutan. Banyak cerita turun-temurun tentang orang pon yang tidak pernah marah ketika dihina, diremehkan bahkan diperlakukan tidak adil. Mereka hanya diam dan berkata, "Ya wis, aku ngalah." Tetapi beberapa hari kemudian, bermunculan kejadian aneh pada orang yang telah menyakitinya. Usaha mendadak merosot, rencana gagal satu persatu, kesehatan menurun tanpa sebab, atau hubungan dengan orang terdekat tiba-tiba retak. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ini kebetulan atau balasan semesta. Namun pola itu begitu sering terjadi sehingga orang-orang tua mulai memperingatkan, "Yen nglarani wong pon ojo kaget yen baline ora langsung tapi mesti ono." Doa lirih orang pon bekerja seperti angin malam, sunyi, tak terlihat, namun menusuk perlahan. Tidak menakutkan dalam wujudnya, tetapi sangat mematikan dalam hasilnya. Dan anehnya orang pon sendiri sering tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu bahwa doa mereka memiliki daya sebesar itu. Mereka hanya ingin melepaskan rasa sakit di hati, ingin menenangkan pikiran, ingin menyerahkan beban kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi semesta selalu peka terhadap keluh lirih orang sabar. Itulah mengapa siapapun yang menzalimi orang pon perlahan akan merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka sangka. Sebuah balasan yang tidak datang tiba-tiba berteriak, melainkan perlahan muncul satu demi satu. Seperti kepingan puzzle yang tersusun tanpa disadari. Hingga pada akhirnya mereka akan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semuanya terasa berat? Dan jika mereka cukup peka, mereka akan menyadari satu hal. Mereka pernah menyakiti seseorang yang tak pernah membalas, hanya berdoa dalam diam. Inilah yang membuat orang pon berbeda dari banyak weton lainnya. Mereka tidak perlu mengangkat tangan untuk membalas, tidak perlu merencanakan dendam,
tidak perlu mengukur siapa yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Mereka tidak hidup untuk membuktikan diri, dan tidak pernah merasa perlu menegakkan harga diri dengan kekerasan, sebab orang pon tahu satu hal yang sulit dipahami banyak orang. Jika mereka diperlakukan tidak adil, semesta sendiri yang akan bergerak untuk mereka. Dalam tradisi Jawa, ada kepercayaan bahwa setiap manusia membawa pamor atau aura, keberuntungan masing-masing. Namun pamor orang pon dianggap memiliki hubungan yang lebih kuat dengan energi alam. Ketika hati mereka terganggu, ketika jiwa mereka dilukai, energi itu bergetar, seperti angin yang tiba-tiba berubah arah, atau seperti langit yang mendadak menggelap tanpa sebab. Dan getaran kecil itu seringkali menjadi tanda bahwa semesta mulai bekerja. Menariknya, semesta tidak memberikan balasan secara langsung. Balasannya tidak datang dalam bentuk petir atau kejadian dramatis seperti dalam cerita-cerita dongeng. Ya, hadir perlahan diam-diam tanpa suara, tetapi dampaknya sangat nyata. Ada yang tiba-tiba kehilangan hal yang paling mereka banggakan. Ada yang usahanya merosot tanpa penjelasan. Ada yang sakit berkepanjangan meski dokter berkata semuanya baik-baik saja. Ada pula yang kehidupannya perlahan runtuh, seakan semua pintu tertutup pada saat bersamaan. Bukan karena orang pon jahat, bukan karena mereka mengirimkan kutukan atau menyimpan dendam. Beracun, tidak, semuanya terjadi karena alam percaya pada keseimbangan. Jika seseorang yang berhati sabar disakiti, maka energi alam akan mengembalikan keseimbangan dengan caranya sendiri. Seringkali orang pon sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka hanya melanjutkan hidup seperti biasa, tetap tenang, tetap bekerja, tetap tersenyum meski hatinya pernah terluka. Sementara seseorang yang pernah menyakitinya mulai terjerat masalah demi masalah, tanpa sadar bahwa itu adalah hasil dari tindakan yang pernah ia lakukan. Beberapa orang tua Jawa sering mengatakan, hati wong sing sabar iku dijagai alam. Hati orang yang sabar itu dijaga alam. Dan penjagaan itu tidak terlihat tetapi terasa, layaknya bayangan yang mengikuti setiap langkah pelaku, memperingatkan bahwa mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak disentuh. Alam tidak marah. Alam hanya menegur. Namun teguran alam kadang lebih keras dari amarah manusia manapun. Dalam banyak cerita turun-temurun, mereka yang meremehkan orang pon sering mendapati hidupnya berubah arah. Orang yang dulu merasa paling kuat tiba-tiba kehilangan pijakan. Orang yang merasa paling berkuasa tiba-tiba dibuat kecil oleh keadaan. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa bertanya-tanya, kenapa semuanya terasa begitu berat? Jawabannya mungkin tidak pernah mereka dengar, tetapi semesta tahu betul apa yang terjadi. Orang pon tidak membalas. Mereka tidak menginginkan kehancuran siapapun. Di dalam diri orang, pon diyakini ada sebuah energi gaib yang disebut sebagai daya pangayoman. Dalam tradisi Jawa, pangayoman berarti perlindungan, bukan dari makhluk halus, bukan dari ajian atau mantra, tetapi dari kekuatan alam yang menyertai seseorang sejak ia lahir. Energi ini bukan untuk menyerang atau menjatuhkan, melainkan untuk menjaga, menyeimbangkan, dan memastikan bahwa mereka yang terlahir dengan weton, pon tidak mudah diganggu oleh niat jahat. Daya pangayoman ini membuat orang pon memiliki aura yang sulit dijelaskan. Mereka tampak biasa saja, tidak menonjol, bahkan sering terlihat paling polos di antara yang lain. Namun orang-orang yang peka terhadap energi, yang mampu merasakan getaran keberadaan seseorang, biasanya langsung tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Energi itu seperti lapisan tipis yang mengelilingi tubuh mereka. Tak terlihat, tak teraba, tetapi hadir sebagai perisai yang bekerja dalam diam. Banyak orang tua Jawa meyakini bahwa setiap kali orang pon merasa sedih, kecewa atau tersakiti, lapisan energi ini akan berubah. Ia merespons seperti air yang beriak ketika dilempari batu. Tidak meledak, tidak membalas, tetapi mengirimkan getaran yang mencapai titik asal rasa sakit itu. Getaran inilah yang sering membuat mereka yang berbuat jahat kepada orang pon tiba-tiba merasa gelisah, tidak tenang, dan seperti terus-menerus dihantui kesialan kecil yang tidak ada habisnya. Menariknya, orang pon sering tidak menyadari hal ini. Mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki benteng alami. Mereka menganggap segalanya hanya kebetulan. Mereka tetap menjalani hidup dengan cara yang sama, tenang, sabar, dan jarang membuat masalah. Tetapi bagi mereka yang pernah mencoba mengganggu atau menzalimi orang pon, pengalaman itu menjadi pelajaran yang sulit dilupakan. Banyak cerita yang beredar dari generasi ke generasi. Cerita tentang seseorang yang meremehkan orang pon, menghinanya, merampas haknya, atau sekedar mempermainkan perasaannya. Hanya untuk menemukan hidupnya perlahan kacau tak lama setelah itu. Ada yang mengalami kegagalan berturut-turut, kehilangan hal penting,
bahkan mengalami rentetan masalah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika mereka bertanya kepada orang tua yang paham tentang weton, jawabannya selalu sama. Sing kowe ganggu iku wong kantong pangayoman. Ono sing nyaga deweke. Orang yang kamu ganggu itu membawa pangayoman. Ada sesuatu yang menjaganya. Yang menarik, perlindungan ini bukan untuk kesombongan. Ia tidak bekerja untuk membuat orang pon merasa hebat atau istimewa. Bahkan seringkali, orang pon tidak pernah tahu mereka sedang dilindungi. Mereka mungkin hanya merasa segala sesuatunya baik-baik saja, meski hidup mereka penuh ujian. Sementara itu, orang yang pernah menyakiti mereka merasakan dampak yang tidak pernah mereka bayangkan. Dalam banyak versi cerita, pengaruh daya pangayoman tidak langsung menghukum. Ia memberi peringatan terlebih dahulu, serangkaian kejadian kecil yang terasa seperti isyarat. Musuh orang pon seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Semua berawal dari satu hal, meremehkan. Mereka menganggap orang pon terlalu tenang, terlalu lembut, terlalu mudah ditundukkan. Mereka merasa orang pon adalah sasaran empuk untuk dilukai, dipermainkan, bahkan diinjak tanpa perlawanan. Pada awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Mereka tertawa puas, merasa menang, merasa lebih kuat. Mereka mengira diamnya orang pon adalah tanda kelemahan, tanda bahwa korban mereka telah menyerah. Namun dalam tradisi Jawa, ada peringatan lama yang selama ini jarang didengar. Aja sembrana karo wong sing meneng ora teges ora ana sing jaga. Jangan sembarangan dengan orang yang diam. Diam bukan berarti tidak ada yang menjaganya. Waktu demi waktu berjalan, dan perlahan-lahan tanpa suara, tanpa tanda-tanda mencolok, kehidupan pelaku mulai retak. Awalnya hanya hal-hal kecil, rencana yang gagal, barang hilang, hubungan renggang, tidur tak nyaman. Mereka mungkin menganggapnya kebetulan, tetapi semakin lama, masalah itu menumpuk, seakan setiap pagi membawa kesialan baru yang tak pernah mereka undang. Tiba-tiba pekerjaan tidak lancar, tiba-tiba uang sulit masuk, tiba-tiba ada saja masalah datang silih berganti, seperti bayangan gelap yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Ada yang merasa hidupnya menjadi berat, seolah berjalan menyeret sesuatu yang tak terlihat. Ada pula yang mendadak kehilangan hal yang paling mereka banggakan. Bahkan ada yang merasa apapun yang mereka sentuh berubah menjadi beban, bukan lagi keberuntungan seperti sebelumnya. Sementara itu orang pon yang pernah mereka sakiti tetap hidup dengan tenang. Tidak ada perubahan mencolok, tidak ada balas dendam. Mereka melanjutkan hari demi hari dengan wajah yang sama sabarnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan justru itulah yang membuat banyak orang ketakutan ketika akhirnya menyadari siapa yang sebenarnya mereka ganggu. Sebab balasan semesta tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar, tidak selalu hadir dalam kejadian besar yang dramatis. Balasan itu datang perlahan, menyelinap melalui celah-celah kehidupan, menumpuk hingga menjadi beban besar yang tak mampu diabaikan lagi. Pada tahap ini pelaku biasanya mulai bertanya-tanya. Mereka merenung, mencoba mencari alasan. Kenapa hidupku tiba-tiba berubah begini? Kenapa semuanya terasa salah? Kesalahan apa yang sudah aku lakukan? Dan dalam hening itu, semesta memberikan jawabannya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kesadaran yang muncul begitu saja di dalam hati. Sebuah bisikan lembut namun tajam, kau menyakiti orang yang dilindungi. Dalam sekedar sindaun Jawa, kehancuran musuh orang pon bukan untuk menunjukkan kehebatan mereka, bukan pula untuk menyombongkan kekuatan batin. Kehancuran itu hadir karena pelaku telah menyalahi tatanan alam, mengusik kedamaian seseorang yang sejak lahir sudah membawa pangayoman, perlindungan halus yang tidak boleh dilanggar. Ingatlah, diam bukan berarti kalah. Banyak orang menganggap bahwa mereka yang tidak melawan adalah mereka yang lemah. Namun orang pon membuktikan hal sebaliknya. Mereka tidak perlu mengangkat pedang, tidak perlu mengeraskan suara, dan tidak perlu membalas dengan tangan. Sebab kekuatan mereka bukan berada pada otot atau amarah, tetapi pada ketenangan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah ditempa kesabaran sejak lahir. Di dalam diri mereka, ada benteng yang tidak bisa dilihat mata. Kekuatan batin yang bekerja dalam senyap. Kekuatan yang tidak memamerkan diri, tetapi terasa dari cara mereka tetap teguh meski disakiti, tetap lembut meski diperlakukan tidak adil, dan tetap tenang di saat orang lain sudah meledak oleh emosi. Ada sesuatu dalam diri orang pon yang membuat semesta tidak bisa diam ketika mereka terluka. Sebuah harmoni antara energi, naluri, dan perlindungan alami yang membuat mereka selalu dipayungi, bahkan ketika mereka tidak sadar sedang dijaga. Mereka adalah bukti nyata bahwa
Kekuatan terbesar tidak selalu datang dalam bentuk suara keras atau ancaman yang menakutkan. Kadang kekuatan itu justru hadir dalam bentuk doa. Lirih yang dipanjatkan dari hati yang tersakiti. Doa yang begitu pelan hingga tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sangat jelas terdengar oleh langit. Doa yang tidak meminta balas dendam tetapi meminta keadilan. Dan keadilan itu selalu datang pada waktunya. Pada akhirnya kisah tentang orang pon bukanlah kisah tentang kelemahan, tetapi kisah tentang bagaimana kesabaran bisa menjadi tameng, bagaimana ketulusan bisa menjadi senjata, dan bagaimana semesta bisa menjadi pelindung bagi mereka yang tidak pernah berniat menyakiti. Tontonlah hingga akhir, karena rahasia ini akan mengubah caramu memandang sosok perweton pon selamanya. Setelah mengetahui kekuatan yang mereka miliki, barangkali kamu akan lebih berhati-hati dalam menilai seseorang yang tampak pendiam, sebab di balik kesunyian itu, bisa jadi tersimpan kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.